di situ sempat. Ini saya lihat persiapannya, belajarnya. Bagaimana media? Medianya untuk saat ini pakai proyektor. Pakai proyektor. Ya. Baik. Lihat rencanakan proyektor, bagaimana pelaksanaannya. Praktik pedagogisnya, masih seperti itu sudah ya, pembelajaran berbasis masalah. Baik, kalau begitu kita langsung ke kelas. Ya, iya. Baik, sebelum seperti biasa ya kegiatan pembelajaran kita dimulai, pastinya kita sebagai orang Islam tentunya akan membaca doa terlebih dahulu. Baik, ketua kelasnya ada Mas Wali ini maksudnya nggak masih seperti saya. Siap. Secara keseluruhan hari ini lupa pada hari semua ya, berarti itu menandakan bahwa kalian siap untuk belajar bahasa Indonesia. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini untuk materi berikutnya, Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya? Apa aja yang sudah kita pelajari?
Nah, kalian sudah mempelajari beberapa bagian-bagian yang harus kalian pelajari ya terkait teks biografi. Yaitu yang pertama kalian belajar tentang apa sih biografi itu, kemudian macam-macamnya, setelah itu kalian belajar tentang strukturnya, kemudian kalian belajar tentang unsur kebahasaannya, kata ganti, kemudian kata serapan dan lain sebagainya. Maka hari ini kalian akan belajar ke tingkat yang lebih tinggi. Apa itu? Yaitu menulis teks biografi secara logis dan kreatif. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari menulis teks biografi, maka yang pertama kalian mampu sebagai peserta didik untuk menentukan tokoh biografi secara tepat. Yang kedua, kalian dapat sebagai peserta didik dapat mencari dan memilah informasi tokoh secara logis. Kemudian kalian dapat menyusun kerangka teks biografi secara sistematis. Selain kalian dapat menyusun, kalian juga dapat mengembangkan kerangka menjadi teks biografi kreatif. Dan yang kelima yaitu merevisi dan menyempurnakan tulisan. Setelah kalian dapat merevisi, terus kalian dapat menyempurnakan tulisan, maka kalian dapat menjadikan hasil tulisan secara percaya diri. Nah, untuk menjadikan hasil biografi ini bisa kalian lakukan dengan mempublikasikannya melalui misalkan video YouTube, atau kalian bisa menguploadnya sebagai artikel, menjadi poster dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum lanjut ke materi inti, Ibu mau nanya nih, kalian jika hidup kalian ditulis menjadi cerita, bagian mana yang ingin kalian ceritakan? Ayo, ada nggak bagian mana yang ingin kalian ceritakan dari yang paling ingin kalian dari hidup kalian? Misalkan kalian pernah menjuarai sebuah lomba, itu merupakan yang dapat memotivasi teman-teman kalian. Coba ada apa? Kira-kira apa? Nah, itu bisa menjadi yang bisa kalian ceritakan dalam teks biografi, karena itu merupakan peristiwa penting dan pengalaman berharga bagi ibu kan. Nah, itu dapat memotivasi dan dapat menginspirasi lingkungan sekitar dan kawan-kawanmu. Nah, selanjutnya, nah di sini jika kita mau menulis teks biografi, tentunya kita akan melakukan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu memilih tokoh. Coba kalian buka di halaman 147. Buku cetaknya dibuka silakan. Halaman 147 pada kegiatan 2. Yang pertama di situ ada apa? Ada memilih tokoh. Nah, ini merupakan poin penting ya, langkah awal kalian menulis teks biografi. Jika kalian ingin menulis teks biografi, tentunya kalian harus tahu siapa tokoh yang ingin kalian tulis. Coba yang lain perhatikan. Jangan sampai kalau kalian tidak memperhatikan, saya bertanya, kalian tidak bisa menjawab. Jadi, kalau diperhatikan pada saat saya menjelaskan. Oke? Baik, yang pertama yaitu memilih tokoh atau sosok yang ingin kita tulis. Misalkan nih di bukunya di situ ada gambar 5.15 infografik tentang Franz Kaisiko. Nah, di sini misalkan kalian memilih nih Franz Kaisiko, maka alasannya harus kalian tentukan juga. Misalkan di sini karena Franz Kaisiko pahlawan yang mengintegrasi Papua dengan NKRI. Nah, itu bisa menjadi tokoh yang dapat kalian pilih. Karena apa ya? Karena Franz Kaisiko ini merupakan tokoh atau
biografinya. Contohnya datanya seperti tanggal lahir, tempat dia tinggal, dan perjalanan kisah hidupnya. Nah, itu harus diperhatikan ya, itu poin utamanya. Kemudian yang kedua, yaitu menentukan teknik pencarian data. Nah, di sini kalian sebagai penulis harus menentukan teknik pencarian datanya. Apa aja? Nah, di sini bisa kalian gunakan itu wawancara langsung dari tokohnya, atau misalkan tokohnya sudah tiada, bisa kalian wawancara ke orang terdekatnya. Itu wawancara. Kemudian teknik selanjutnya yaitu studi pustaka. Apa aja yang bisa diambil sumber informasinya? Bisa menggunakan artikel, kemudian buku, ataupun web atau situs-situs lainnya. Nah, itu untuk studi pustaka. Kemudian dokumentasi. Nah, untuk dokumentasinya bisa kalian gunakan memakai video, buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rangkaian selanjutnya mencari data teks tokoh, yaitu pencarian data tokoh yang mencakup berbagai hal tentang kehidupan tokoh. Apa aja? Misalkan di dalam buku, coba buka bukunya, dibaca. Pencarian data tokoh mencakup berbagai hal tentang kehidupan tokoh. Yang pertama bisa kalian lihat kelahirannya, tanggal lahirnya, identitas orang tua, kemudian tempat kelahiran, pendidikan, pekerjaan, dan prestasi. Selanjutnya, kalian juga dapat mencari peristiwa dan kejadian-kejadian yang bisa kalian ambil. Setelah itu di sini nih ada juga poin yang lain, yaitu kejadian, pemikiran, sikap atau pandangan tokoh secara terperinci. Nah, pada saat kalian mencari data, ya, baik, kita lanjut ya. Mencari data tokoh. Nah, ini pada saat kalian mencari data tokoh, tentunya kalian pasti mendapatkan data itu melalui sumber-sumber kan? Ya kan? Bisa berupa video, bisa berupa web, ataupun lain sebagainya. Nah, itu pada bagian langkah ketiga ini, itu kalian harus mencantumkannya sumbernya dari mana, agar terlihat benar-benar kalian itu mencari data itu melalui sumber yang terpercaya. Mengapa? Karena dalam teks biografi itu poin pertama, kalau kita menulis teks biografi pastinya harus memuat fakta yang jelas. Jadi bisa kita uji kebenarannya. Itu. Yang keempat yaitu memilah data yang relevan tentang tokoh, yaitu, nah di sini langkah keempat kita mencari data terkait keunggulan atau keistimewaan tokoh dan bermanfaat untuk pembacanya. Yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Nah, di sini pada saat kalian menulis kerangka tulisan, ini berhubungan dengan subbab kita kemarin, yaitu struktur teks biografi. Apa aja strukturnya kemarin? Orientasi, kemudian peristiwa atau masalah, dan reorientasi. Nah, pada saat orientasi ini, pada saat kalian ingin menyusun kerangkanya, yang pertama kan orientasi, berarti kalian harus mencari tanggal lahirnya, nama tokohnya, terus kehidupan dia di keluarganya, dan lain sebagainya. Itu orientasi. Kemudian peristiwa penting. Nah, peristiwa penting ini perjalanan hidup tokoh untuk mencapai kesuksesannya. Nah, yang terakhir di situ ada reorientasi. Reorientasi ini kesimpulan atau nilai-nilai yang biasanya ini berisi kesimpulan dan juga nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan tokoh
teks biografi itu. Kemudian langkah keenam yaitu kalian dapat mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. Nah, di sini setelah kalian menyusun kerangkanya, baik itu dari orientasi, kemudian peristiwa-peristiwanya, peristiwa penting, kemudian reorientasi. Nah, di sini kalian kembangkan. Bagaimana mengembangkannya? Gunakan unsur kebahasaan. Nah, itu poinnya. Kalian harus menggunakan unsur kebahasaan dalam teks biografi. Makanya pada saat kita belajar teks biografi memuat unsur kebahasaan dalam teks biografi. Langkah ketujuh yaitu kalian merevisi kembali hasil tulisan yang sudah kalian tulis. Nah, setelah kalian menyusun kerangkanya, kemudian kalian mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. Nah, maka setelah itu kalian merevisi kembali. Udah benar belum sih yang saya tulis ini? Gitu. Untuk langkah ketujuh. Nah, yang ke-8 yaitu mempublikasikan. Di sini mempublikasikannya bisa dalam bentuk foto, poster, video, dan itu bisa kalian publikasikan melalui YouTube bisa. Terus kalian melalui media sosial kalian bisa terkait poster yang sudah kalian buat. Nah, sampai sini materinya. Ada yang ingin ditanyakan dari ke-8 langkah-langkah yang sudah saya jelaskan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti sudah siap mengerjakannya. Membuat teks biografi. Sudah siap? Ya? Insya Allah. Benar. Oke, kemarin sudah saya bagi ya kelompoknya. Nah, kelompok kemarin sudah terbagi. Di sini ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama Aziza, Eli, Sinta, Hafiza, Zara, Bireza, Novita. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 Indi Maulana, Martina, Sania, Rachel, Elvira, Fatriniza, Komari, dan Hasri Alia. Kelompok 2. Ayo silakan. Kelompok 3 Adam, Fabian, Ali, Hadra, Alif, Fafri, Ferdian, Irfan, dan Sasenda di sini. Kelompok 5 Nanoka, Bubaka, kelompok yang 4.
kalian tulis alasannya kenapa. Setelah itu data-data yang bisa kalian ambil dari toko yang kalian ambil itu bisa kalian tulis di buku. Setelah kalian tulis di kertas PPS ini, nanti bisa kalian buat poster, bisa buat poster atau teks biografi melalui Canva. Yang lain sudah pada ada aplikasi Canva kan? Nah, gunakan aplikasi itu. Untuk kuis, di sini saya ada beberapa link artikel yang bisa kalian gunakan untuk mencari data atau informasi terkait toko yang bisa kalian pilih. Saya kirim ke Indri ya. Nanti Indri tolong share ke kawan-kawannya. Kirim ke kawan-kawannya ya. Perhatikanlah jika ada kesulitan pada saat mencari foto atau itu bisa kalian tanyakan ke ibu ya. Angkat tangan nggak apa-apa panggil ibu. Untuk pemilihan toko itu ini ya, bisa siapa saja ya yang menginspirasi kalian. Gak harus toko pahlawan, gak harus toko pahlawan. Siapapun bisa kalian jadikan toko untuk kalian tulis biografinya. Pemain bola tuh biasanya penampilan pemain bola.
Jadi kita mau teks geografi. Ya kamu harus pakai orang juga, Babi. Nggak perlu kalian gambar ya, yang penting data-datanya ada di. Nanti kalian tulis nama-namanya, oke? Nama-nama kalian bisa baca iya, datanya aja. Biografinya, makanya perlu aplikasi Canva itu. Kalian menulis biografi sudah hasilnya itu. Hasil dari setelah kalian mencari data setelah kalian dari Canva. Soalnya nanti di presentasi ada buku kan? Halaman 140. Iya.
Mau tahu siapa? Iya, kayak kowe-kowe. Iya sih, iya. Bagi Diem dulu kamu. Oh, ini ada.
Kalian udah buat biografi yang buat sendiri kan? Cari tokoh yang ada Ada prestasinya deh apa? Terus jabatannya apa? Ya kayak ini. kayak di dalam ini tuh kan dia sebagai apa kayak kalau pemain bola kan ada yang sebagai kiper Ada posisinya tuh ya kuning kita apa ya namanya jadi kalian pakai apa sih ini? naik biasa Mas apa? ya unik dikit lah Udah. ya unik bahon biasa Gimana tahun Dari mana? Itu nanti kalian harus cari sama apa sumbernya. Di dalam sampah itu di bagian bawah sumber kalian informasinya sudah kadang-kadang kalian tulis. Ini itu kayak tulis. Jadi benar-benar tuh biasanya sama orang ini asli dari orang berbeda bisa melalui yang lain tidak pernah nulis iya deh kayak si kawan enggak yang kamu tahu dia pengen teman dibagi tiga, ada yang nyari apa-apa, terus nanti ada yang nyari embryo ini apa namanya posternya, jadi nggak hanya satu orang yang kalau berbeda nanti gimana diskusinya?
Apa yang ini?
Cari kesibukan di sini. Jadi besok seminggu besok kampus. Iya. Jadi nggak pernah pulang kemana? Metro. Saya pulang. Mungkin nanti lebaran pulang. Yang barengan ke Prinsip siapa aja? Baza, mereka, Siti, Prinsip di sini. Tapi Siti rumah saudaranya ya. Iya, saudara. Orang tuanya di Bengkulu. Dia kan Jawa kan? Jawa. Memang dari lahir di situ. Lahirnya, di Prinsip, cuma bapak ibunya ke sini Bengkulu. Trans ya. Mana ya? Kemarin dia bilang itu. Deket-deketan di Prinsip. Enggak jauh-jauh kok. Bu. Kamu SMA berapa gitu? Aku sama satu. Yang kepala sekolahnya yang udah almarhum tuh ya? Mantan kepala sekolah. Iya. Ibu pernah sana. Ibu sini apa ini? Tadi banding kan? Oh tadi banding Bu. Waktu baru-baru kurikulum merdeka. Berarti 2023. Baru-baru di buka buku kurikulum merdeka. Di sini kan belum pakai. Iya. Jadi tahun besok mau pakai. Nah, tahun besok Suka dibanding dulu. Terus itu bisa dibandingnya Ibu ya? Kok di SMA 1 Ibu suka dibandingnya Bu? Karena itu udah pakai. Iya. Oh. Pas kebetulan di sini buku lagi ini selesai materi di kelas anak-anak ini P5 itu. Oh iya. P5 menampilkan karya-karya. Karya-karya mereka. Seru Bu di Prinsip Bu. Boleh bikin update saya juga. Bahasa Inggris jadi dekat ya. Jadi buka nggak ada. Malu saya. Sudah ya. Gila deh. Tahu nih gimana. Jadi ngakak. Udah dibuka. Yang di belakang. Udah dapat. Kalian tanggal data itu kasih lagi di sini.
Sini lah aja loh. Sini 3. Saya yang punya HP makanya sini. Yang ini apa?
Udah ini. Indra.
Dia dari Unilai. Dia dari Lubuk Linggau itu. Iya, dari Sumsel. Lubuk Linggau. Oh, kok lari ke sana kuliahnya? Iya, soalnya agak membahas jadi ke situ. Oh, soalnya di Linggau, tapi Jawa aslinya. Jawa. Apa perguruan tingginya? STKIP. Itu Universitas PGRI Silampari. Dulu tuh ngangkatan awal ibu tuh dulu di daerah sana harusnya bukan itu di Muarubungo. Deket Linggau. Iya. Di situ ya, tapi di Jambi. Enggak, iya maksudnya itu dulu awalnya harusnya dulu tuh SK 94 apa namanya itu bikin ukuran harusnya SK-nya itu keluarnya di 94 penempatannya di pengumuman. Kalau zaman dulu kan pengumumannya mesti tempel di situ udah jelas-jelas SMA 1 Muarubungo. Tiba-tiba pembagian SK nama kita nggak ada, kita ada orang lain itu. Jadi nama kita nggak ada, ditelusuri ke BKN Jakarta, ke BKN kantor BKN-nya ditelusuri atas nama pengiriman berkas yang dari Jambi nggak ada. Dulu kan ibu pengandarannya di Jambi kan. Nah tiba-tiba kita kan ikut, akhirnya ditunda. Ketika ada orang harusnya kan udah jelas ada pengumuman, nggak ada. Untung lebaran itu kita pegang, bukan? Jadi SMA Negeri 1 Muarubungo Jambi. Dekat Linggau ya. Habis Linggau kan Muarubungo. Iya mana. Terus aja jadinya. Nah sudah itu begitu dicek di BKN Jakarta nggak ada. Kita artinya inilah nggak terima bicara begini. Akhirnya diganti, dapatnya di Kabupaten Batanghari. Batanghari Jambi juga Kabupaten Batanghari. Jadi itu pas 1 tahun Islam. Jadi di 1996 kita nggak ngapa-ngapa lagi, tinggal nunggu aja. Jadi kita nunggu rombongan yang tes berikutnya. Jadi kita cuma tinggal nunggu aja. Terus bilang dari 95 ya. selalu nganggurin aja. Kelompok 3 sudah bisa maju ya. Presentasi ya. Oke. Ayo. Kelompoknya ada 1, 2, 3. Tamat kuliah kemarin ya. 2025 kemarin Bu. Baru ya. Iya, Oktober wisuda, November ikut PPG. Lulus ya. Iya lulus lah. 2025.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil kerja kami yang mengenai biografi Tan Malaka. Dengan saya sebagai moderator Adnan Islam dan saya sebagai anggota Muhammad Sofian Ali. Saya Bapak Penawalan. Saya Pak Ahmad. Saya Fenian. Ada nama yang terkait. Ini ada Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Kita masuk ke bagian orientasi pengenalan. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 dan wafat pada 21 Februari 1949. Adalah seorang tokoh revolusioner, filsuf, dan pejuang kemerdekaan yang dijuluki Bapak Republik Indonesia. Nama aslinya adalah Ibrahim Gelas. Ibrahim Gelas Datuk Sultan Malaka. Dia merupakan orang pertama yang mencetuskan konsep Republik Indonesia melalui bukunya yang berjudul Nadir Republik Indonesia pada tahun 1925, jauh sebelum Indonesia merdeka. Riwayat pendidikan Tan Malaka, pendidikan dan pemikiran. Lahir di Sumatera Barat. Ia mengenyam pendidikan guru di Belanda. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh paham Marxisme. Namun ia tetap memiliki pandangan mandiri yang ia tuangkan dalam karya monumental Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Perjuangan Tan Malaka, gagasan Republik tahun 1922 saat dalam pelarian di Kanton, Cina. Ia merumuskan manifesto politik untuk mengubah negara Belanda menjadi Republik Indonesia. Karya-karya intelektualnya seperti menuju Republik Indonesia menjadi rujukan moral bagi para pejuang muda, termasuk Soekarno dan Hatta. Diplomasi selama revolusi tahun 1945 sampai 1949. Iya, satu kelas. Ia menjadi oposisi utama pemerintahan. Beli pesan sendiri. Emang niatnya karena untuk PPL kan Bu, jadi biar ada seragam. Jadi bisa bedain mana matematika mana bahasanya. Jadi kita beli baju seragam. Berapa Bahasa Indonesia ada 20, matematika 17. Kalau matematika warna motifnya gitu juga. Motifnya beda tapi warnanya sama biru. Bagus. Beli online. Iya, sekelas. Beli jadi baju. Jadi Ya, soalnya mepet sih, soalnya dari kampus kan cuma dapat alma. Jadi bagi batiknya. Yang lain, kelompok yang lain dengarkan. Dari NO 53 tahun 1903 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1999. Apakah ada pertanyaan? Komentari boleh, kalau ada pertanyaan. Mengenai poster, kan sudah dibagikan tuh sama kawannya, kalau tidak. Bisa kalian komentari tuh posternya, apa yang kurang dari poster tersebut. Misalkan warna atau isinya. Kelompok lain, tidak ada komentar. Nggak ada. Kurang apa? Kelompok 2. Ada yang komentari? Apa komen? Untuk evaluasi mereka, jadi nanti pada saat mereka evaluasi lagi bisa menjadi perbaikan. Terkait poster. Siapa namanya yang juga? Jadi komentar dari kelompok 2 yang pertama itu ada warnanya kurang menarik, hanya satu warna, seharusnya lebih ada warna lain. Kemudian yang kedua tulisannya kekecilan.
aplikasinya tidak ada kan? Bukan, tidak ada di sini. Tidak ada data. Tapi di poster kalian ada. Perhatikan. Jadi pada saat Ibu bilang tadi, kalau tidak nyambut bisa minta udah bilang kan di kelompok itu pada ada yang di karena ibu udah bisa melihat tulisan kalian udah pasti nggak cukup. Makanya ibu memberi kesempatan kalian kalau meminta ya kalau gitu berarti ibu merasa kalian cukup. Itu enggak, itu diperhatikan ya. Harus sesuaikan data yang kalian dapat dengan poster yang kalian buat. Itu aja sih komentar dari ibu untuk keseluruhan itu bagus. Cuman ya warnanya kurang lain. Masa kurang cerah ya? Lain banget. Oke, cukup kita ya. Boleh Kami akhiri dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Kelompok lain? Masih belum? Posternya lagi. Nah, untuk posternya bisa kalian lakukan, kalian buat di rumah bisa. Nanti kalian kirimkan melalui WhatsApp ya. Dan poster yang sudah jadi itu kalian kirim ke grup kelas ya. Teman-teman kalian bisa melihat hasil poster kalian. Dan jangan lupa disesuaikan antara data yang kalian dapat dan poster yang kalian buat. Oke? Untuk penulisannya, apakah ada kesulitan? Ada nggak hal-hal yang membuat kalian kesulitan dalam menyusun atau menulis teks biografi? Tidak ada. Berarti sudah paham ya? Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Apa perasaannya? Meskipun masih banyak kekurangan pada saat menyampaikan materi tadi masih banyak Ya, yang jelas sudah plong lah ya. Ini siklus 3 pertemuan ketiga dan sudah sesuai dengan batas minimal yang dikehendaki dan 9 pertemuan. Apa perasaan Mbak Mona dengan siklus 3 yang baru saja kita lewati? Alhamdulillah sudah merasa lega karena ini pertemuan dan juga untuk beberapa bagian juga sudah tersampaikan seperti yang komentar-komentar kemarin alhamdulillah tersampaikan. Ya. Apa yang Anda rasa sebagai kekuatan dan juga kelemahan dalam praktik siklus 3 ini? Untuk penggunaan PPP itu masih tidak terlihat karena kemarin itu susah dari proyek jadi kurang terlihat dan juga pada saat menyampaikan materi kalau banyak berbicara dan siswanya masih kurang aktif. Kekuatannya apa? Mona rasa. Kekuatannya kekuatannya ya untuk penyampaian Yang merasa sudah bagus dari pembelajaran tadi. pada saat kegiatan pendahuluannya untuk menyiapkan kesiapan siswanya sudah baik menurut saya dan juga untuk pada saat siswa mengerjakan tugas tadi sudah bisa mengajak mereka untuk bertanya kalau mereka tidak bisa. Iya. Baik. Saya ada sedikit catatan ya. Ini mungkin bermanfaat untuk bahan perenungan dan untuk PPL mandiri nanti karena ini tampaknya sudah pertemuan terakhir ya. Jadi seperti disadari
Iya, itu masih tidak optimal, itu benar, masih terlalu kecil karena tadi tidak ditayangkan slide ya, jadi musiknya ada di situ ya gambar seperti jelas itu, jadi tampil besar ternyata itu tidak dilakukan. Dan ini yang semestinya juga dihindari. Sudah ada PPT tapi minta siswa membuka buku. Jadi harusnya pada saat guru menayangkan PPT yang minta semua siswa untuk fokus memperhatikan PPT yang dijelaskan oleh guru. Kalau memang kemudian mau meminta siswa baca itu pada berikutnya. Setelah itu silakan diberi waktu atau sebelum PPT ya untuk tahap apa ya eksplorasi lah, misalnya buka buku suruh baca bagian ini, diajukan pertanyaan terkait dengan isi bagian itu. Nah kemudian sebagai penguatan guru menayangkan ini loh maksud yang ini sesuai dengan yang ada di dalam buku. Jadi ini tadi ada PPT, siswa buka buku, guru menjelaskannya juga pakai buku. Apa gunanya PPT gitu ya. Jadi ketika ada salin dia yang ditayangkan, guru menjelaskan dengan salin dia itu, siswa juga diminta fokus untuk melihat. Tidak ada kegiatan lain seperti tidak boleh. Bayangkan guru menjelaskan anak-anak harus dipakai itu. Jadikan tahapan kegiatan yang berbeda ya. Penguasaan kelas juga lebih bagus dari sebelumnya, meskipun tetap ada beberapa siswa yang bermain HP. Mungkin Pak Mona dari depan tidak melihat karena main HP-nya itu dikit-dikit. Sambil ngobrol. Saya dari belakang bisa melihat. Kemudian ya tadi ya masih terlalu banyak berceramah. Pembagian kelompoknya ini yang saya sudah komentari sejak siklus 2 juga pada kawan-kawan yang lain. Bagi kelompoknya ruangannya kecil padat, meja kursinya berat, dan bahkan ada meja kursinya yang tidak mungkin dipindahkan karena sudah goyang-goyang. Diminta pindah tempat duduk, yang ada yang dari depan ke tengah, ada ke belakang ke depan, itu menghabiskan banyak waktu. Jadi lebih baik, kecuali ada tujuan khusus ya, misalnya sebagai bagian dari pembelajaran berdiferensiasi, mengelompokkan yang sama-sama gaya belajarnya visual dengan visual, auditori dengan auditori, silakan. Tapi tampaknya tidak ada pengelompokan itu. Jadi pengelompokan secara acak. Kalau secara acak itu berdasarkan tempat duduk saja. Yang depan dengan belakangnya, sehingga yang depan bisa berputar, yang menghadap ke belakang, kanan kiri. Jadi tidak memerlukan waktu lama untuk menghabiskan kelas kembali fokus. Baik. Yang lain bagus, tadi penutupan juga sudah bagus, ada refleksi dengan melibatkan siswa, juga ada evaluasi. Hanya tadi evaluasi dan refleksinya baru sebatas hasil ya terkait dengan materi pembelajaran, tapi belum mengajak merefleksi proses pembelajaran. Itu perlu, misalnya dengan tanya anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkankah atau menyebalkan. Meskipun jawabannya pasti siswa yang merasa itu menyenangkan, tapi menyenangkan apa ya? Tadi cukup menyenangkan pembelajarannya apa? Baik, selamat selesai, sudah 3 siklus sudah saya amati. Kita bertemu lagi harapannya nanti di PPL lagi, persiapan PPL ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dong. Gimana? Perasaannya Pas praktik ngajar yang ketiga, siklus terakhir. alhamdulillah untuk siklus ketiga ya lumayan ada perubahan Ibu. Di awalnya masih pada saat siswa presentasi tidak ada umpan baliknya atau responnya dari saya, khususnya alhamdulillah
lihat mulai dari memulai untuk terakhir itu Ibu lihat Mona sudah jauh perubahannya, perbaikannya secara keseluruhan. Kalau Ibu lihat dari awalnya doa sudah ada, membuka pelajarannya, kemudian menanyakan kehadiran siswa, kemudian sebelum memulai untuk masuk ke materi pembelajaran juga menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian absensinya sudah dihubungkan dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu ya. Kemudian secara keseluruhan Ibu nggak banyak lagi mau nyampein karena sudah jauh perkembangannya ya. Cuman catatan Ibu untuk Mona di dalam ini untuk di modul ajar itu masih ada yang ketinggalan, nggak ada, terus nggak dilengkapi itunya kunci dan kisi-kisi jawaban, kuncinya nggak ada. Yang disiapkan hanya rubrik penilaian, untuk kunci dan kisi-kisi jawabannya nggak ada ya. Kalau lain-lainnya sudah cukup. Kemudian di dalam penggunaan media ya, penggunaan media itu masih jauh kurangnya kalau untuk penggunaan media aja. Tapi kalau untuk pemberian materi, penjelasan, pengembangan semuanya untuk materi itu sudah bagus, sudah jauh peningkatannya. Hanya itu aja ya kalau untuk Mona. Jadi penggunaan medianya aja. Karena media itu kan kalau kita pakai itu harusnya memang difungsikan. Artinya anak diajak untuk ke media yang kita pakai tadi. Udah itu aja sama Ibu, udah cukup itu ya. Jadi artinya dari siklus 1, siklus 2 untuk menuju ke siklus 3, intinya dari Ibu simpulkan sudah jauh perkembangannya, sudah bisa dikatakan artinya koreksi-koreksian Ibu di siklus 1, di siklus 2 sudah artinya perbaikannya untuk ke siklus 3 sudah gitu ya. Jadi Ibu sampaikan sama Mona, selamat artinya untuk yang Ibu bimbing ini artinya membawa kebaikan semuanya. Kalau mau ditanya lulus apa enggak ya lulus dari Ibu ya, itu aja. Terima kasih Ibu, terima kasih atas segala bantuan dan juga koreksi-koreksian yang bisa membuat untuk kedepannya lebih baik lagi. Iya, sama-sama. Ibu jadi juga ya. Ya udah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Sayang.